Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mata Lu Ming berbinar, dan dia melihat sebuah tugas yang sangat dia minati. Ini adalah misi yang dikeluarkan oleh penyuling Ming dari Sekte Pedang Xuanyuan. Selama Anda mengumpulkan bunga Bloodling dalam waktu 3 bulan, hadiahnya adalah 100 poin kontribusi per bunga Bloodling, lebih banyak lebih baik. Dan Bloodling Hua berada di bagian timur Kekaisaran Laisun, dan hanya Dark Blood Mountain yang memilikinya. Apalagi harga Sueling Hua sendiri tidak memiliki 100 poin kontribusi, sepertinya penyuling prasasti ini sangat membutuhkan, jadi dia menawarkan harga setinggi itu. Yang paling penting adalah di Dark Blood Mountain, ada sejenis Dark Blood Stone, yang merupakan bahan utama untuk berlatih Battle Dragon True Art level ketiga, bahkan level keempat akan digunakan nanti. Inilah mengapa Lu Ming tertarik. Pergi ke Dark Blood Mountain dapat melayani berbagai tujuan. Mari kita lihat apakah ada tugas lain, ucap Lu Ming melihat lagi. Misi pengawalan, hadiahnya telah mencapai 100.000 tael perak, dan itu juga menuju Gunung Darah Hitam. Setelah menonton beberapa saat, mata Lu Ming berbinar lagi. Dia melihat misi pengawalan yang dikirim oleh keluarga Zhu di kota Yuekong, untuk mengawal seseorang ke Gunung Darah Hitam, dan hadiahnya adalah 100.000 tael perak. Itu saja, ucap Lu Ming. Tanpa ragu, Lu Ming memutuskan untuk menerima tugas itu, karena kebetulan sedang dalam perjalanan. Setelah itu, Lu Ming berjalan ke konter dan mendaftarkan 2 tugas yang akan diambilnya. Ini adalah kartu misi yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu, harap simpan. Di konter, seorang wanita muda dengan senyum manis menyerahkan kepada Lu Ming sebuah pelat besi dengan kata, Zhu, tertulis di atasnya. Terima kasih, ucap Lu Ming mengambil pelat besi itu, tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. 2 jam kemudian, di jalan gerbang Gunung Sekte Pedang Xuanyuan, Lu Ming pergi dengan menunggang kuda bersisik hijau. 5 hari kemudian, Lu Ming datang ke kota Yuekong dengan tergesa-gesa. Kota Yuekong sangat megah dan besar, ini adalah kota di atas rata-rata, beberapa kali lebih besar dari kota Fenghuo. Di jalan, orang datang dan pergi, sangat sibuk. Keluarga Zhu dikenal sebagai keluarga nomor 1 di kota Yuekong. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru untuk pergi ke rumah Zhu, karena jadwalnya adalah besok, dan masih ada hari lain, jadi tidak perlu terburu-buru. Lu Ming menemukan sebuah penginapan dan membersihkannya dengan baik, lalu berkeliling kota Yuekong untuk menghargai adat istiadat kota Yuekong. Keesokan harinya, Lu Ming pergi ke rumah Zhu. Rumah Zhu memiliki tembok halaman yang tinggi, beberapa kali lebih megah dari rumah Lu. Berhenti, ini rumah keluarga Zhu, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Ada 4 pria kuat yang menjaga gerbang keluarga Zhu, dan Lu Ming dihentikan saat ini. Masing-masing dari 4 pria kuat ini memiliki basis kultivasi prajurit tingkat ke-9. Aku di sini untuk menyelesaikan misi, ucap Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan kartu misi yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu. Benar saja, seorang pria kuat yang memimpin melihat, dan menatap Lu Ming dengan sedikit terkejut, seolah-olah dia sedikit terkejut bahwa Lu Ming masih sangat muda. Ikut aku, ucap pria terkemuka mengembalikan kartu tugas ke Lu Ming, dan menuju ke dalam terlebih dahulu. Lu Ming mengikuti. Berkeliling timur dan barat, mereka sampai di sebuah aula besar. Berjalan ke aula, Lu Ming menemukan bahwa beberapa orang sudah duduk di kedua sisi aula. Total ada 7 orang. Ketujuh orang ini bermacam-macam dan berbeda. Di sisi kanan aula utama, ada 3 orang duduk, 2 pria dan 1 wanita, semuanya berusia 50-an. Ketiganya mengenakan jubah hitam yang terlihat seperti tengkorak, memancarkan aura menyeramkan. Di sebelah kiri, duduk di atas adalah pria kuat berusia 40-an dan 50-an dengan rambut merah. Di sebelah pria kuat itu, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah pria tua berambut abu-abu, dan wanita itu adalah wanita paruh baya berusia 30-an. Di bagian bawah, ada seorang pemuda berusia 20-an, pria ini memegang pedang panjang, seperti seorang bangsawan. Begitu Lu Ming tiba, 7 orang di aula melihat keserempak. Ketika mereka melihat usia Lu Ming, mereka semua menunjukkan rasa jijik. Anak muda,
mereka semua yang akan mengambil alih tugas kali ini, tunggu saja di sini, tuanku akan ada di sana sebentar lagi, ucap penjaga gerbang. Oke, Lu Ming mengangguk, masuk, dan duduk di bawah 3 pria berjubah kerangka. Seorang bocah tanpa rambut datang ke sini. Dia tergila-gila pada uang, dan dia juga datang untuk mengambil tugas ini. Pada saat ini, cibiran rendah datang dari pria berotot berambut merah itu. Mata Lu Ming berkilat, dan dia melihat pria kuat berambut merah itu, lalu tersenyum ringan, mengabaikannya. Apa-apaan ini, ucap pria berambut merah itu mencibir. Melihat bahwa Lu Ming bahkan tidak berani membalas, yang lain menunjukkan rasa jijik. Hahaha, pada saat ini, tawa keras datang. Seorang pria kekar berusia 40-an masuk, mengepalkan tinjunya dan berkata, aku sudah lama membuatmu menunggu, aku tetua kedua dari keluarga Zhu, Zhu Chuan, telah bertemu denganmu, ucap Zhu Chuan. Selamat datang, ucap orang-orang ini menanggapi dengan kepalan tangan. Zhu Chuan berjalan ke atas aula utama dan berkata, oke, kali ini keluarga Zhu mengeluarkan total 8 kartu misi. Sekarang semua orang ada di sini, saya akan berbicara singkat tentang isi misi ini. Anda sebenarnya, kali ini alasan utamanya adalah leluhur saya dari keluarga Zhu terluka parah di Gunung Darah Hitam, dan saya membutuhkan darah keturunan langsung keluarga Zhu untuk menukar darah untuk penyelamatan, dan saya juga membutuhkan pil untuk mengisi hidup saya, jadi kali ini, saya terutama mengantar nona muda saya dari keluarga Zhu dan kepalanya ke Dark Blood Mountain dengan buyuan pil di tangan, jadi kamu harus mengawal mereka bersama, selama kamu mengirim orang dan pil ke Dark Blood Mountain tidak apa-apa bersama leluhurku dari keluarga Zhu, dan hadiahnya 100.000 tael perak per orang. Lakukan kamu punya pertanyaan, ucap Zhu Chuan melirik ke 8 orang di lapangan. Ada masalah? Tentu saja ada masalah, ucap pria besar berambut merah itu bangkit, mengerutkan bibirnya dan berkata, penatua kedua, 8 orang mengawal bersama, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menguji kekuatan orang-orang ini, ucap pria besar itu. Zhu Chuan berkata dengan bingung, tidak juga, tapi yang mulia adalah Wu Mo yang berdarah, dan ketiganya adalah 3 hantu Gunung Yin yang terkenal di lebih dari selusin kota besar di sekitarnya, tidak ada yang tahu, ucap Zhu Chuan. Tentu saja saya tahu kekuatan dari 3 hantu Yinsan, saya khawatir beberapa dari mereka akan menebusnya. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka bisa mendapatkan 100.000 tael perak dengan makan dan minum. Saya kira tidak, misi ini terserah saya. Lebih baik bertanggung jawab dengan 3 hantu Gunung Yinsan, dan yang lainnya harus pergi, dan berbagi uang yang diberikan kepada mereka di antara kita berempat, mana yang lebih baik, ucap Wu Mo berkata sambil mencibir. Begitu Wu Mo selesai berbicara, bangsawan itu menamparkan meja dan berkata dengan dingin, Wu Mo, siapa yang kamu panggil untuk keluar, ucap bangsawan itu. Wu Mo mencibir beberapa kali dan berkata, saya memanggil Anda tidak bisakah Anda mendengarnya? Nah, 2 anak muda ingin menggunakan kekuatan Wu Mo saya yang berdarah untuk mendapatkan 100.000 tael perak, itu tidak mungkin, ucap Wu Mo. Setelah selesai berbicara, dia melirik Lu Ming dan berkata dengan jijik. Wajah pemuda bangsawan menjadi sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, Wu Mo dengan tangan berdarah, kurasa kamu tidak menginginkan tangan ini lagi, ucap pemuda itu. Desir, Wu Mo tiba-tiba berdiri, menatap tuan mudamu dengan dingin, dan berkata, berdasarkan kata-katamu, aku akan menghapusmu hari ini, ucap Wu Mo. Begitu kata-kata itu jatuh, Wu Mo menamparkan tuan muda yang mulia dengan telapak tangannya, dalam proses menamparkan, telapak tangannya dengan cepat berubah menjadi merah, dan bau darah memenuhi udara. Sungguh sidik jari berdarah Wu Mo telah naik ke tingkat berikutnya, ucap lelaki tua berambut abu-abu itu dengan perubahan ekspresi. Tingkat kultivasi seniman bela diri pada tahap awal tingkat ke-6 adalah keterampilan bela diri tingkat rendah Huang, tetapi dia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga, dan dia telah menguasainya, ucap Lu Ming melirik sedikit, dan detailnya tingkat kultivasi Wu Mo sekilas terlihat jelas. Mencari kematian, ucap pemuda bangsawan berteriak dengan dingin, dan pedang itu tercabut dari sarungnya, menusuk Wu Mo seperti sambaran listrik dingin. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wu Mo ketakutan, dan buru-buru mundur untuk menghindari pedang. Tapi segera setelah itu, serangkaian cahaya pedang menyelimuti Wu Mo terus-menerus.
Cahaya pedang bersinar seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Kultivasi seniman bela diri di tahap tengah tingkat ke-6 adalah tingkat keempat dari ilmu pedang inferior tingkat Huang, ucap Luming. Mata Luming bergerak. Tak disangka, kultivasi putra bangsawan ini ternyata tidak lemah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.